Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tanda dari Allah, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 8 ayat 12. Maka mengeluhlah Yesus dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah yang dimaksud oleh Tuhan bahwa angkatan ini meminta tanda? Apa itu tanda? Dalam bahasa Yunani, semeion, dan dalam bahasa Inggris, sign. Artinya, tanda sesungguhnya mau mengungkapkan maknanya. Mungkin kita pernah mendengar kata lain dari tanda dalam bahasa sehari-hari, semisal patok. Patok biasanya ditempatkan pada pinggir atau pojok dari wilayah yang menjadi milik seseorang. Patok memberi batas kepemilikan seperti tanah atau wilayah tertentu. Kata tanda juga bisa berarti rambu-rambu, semisal rambu lalu lintas yang diambangkannya. Lingkaran dengan huruf P besar, artinya dilarang parkir. Maka dapat dikatakan bahwa tanda adalah kenyataan yang menunjukkan kenyataan lain. Tanda itu sekaligus menyatakan dan menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Orang-orang Farisi meminta tanda kepada Yesus, dan kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengatakan hal itu karena ketegaran hati bangsa ini. Tanda itu sesungguhnya sudah dapat mereka alami dan rasakan dalam mujizat-mujizat yang dikerjakan Yesus. Dalam Injil Yohanes, tanda dimaksudkan adalah mujizat-mujizat Yesus sendiri yang seharusnya mengundang orang untuk percaya kepada Yesus dan melihat kemuliaan Allah dalam diri Yesus. Orang-orang Yahudi, orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat serta kaum Saduki dan Herodian tidak menangkap kehadiran Allah yang berkarya dalam mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Yesuslah tanda dari Allah yang sudah datang ke tengah umatnya dan kelak juga akan datang lagi. Matius bab 24 ayat 30. Tanda apa lagi yang harus ditunjukkan oleh Tuhan Yesus? Yang menjadi jelaslah kalau Tuhan Yesus tidak akan memberikan tanda apapun lagi kepada mereka. Sebab hati mereka sudah dibutakan oleh gengsi dan kepentingan-kepentingan pribadi mereka. Selama ini mereka sudah merasa menjadi orang penting dalam struktur dan tatanan kehidupan sosial masyarakat Yahudi. Jadi mereka ingin mengetahui apa hak Yesus untuk mengajar orang-orang yang selama ini mendengarkan wejangan dan arahan dari mereka. Maka
mengeluhlah Yesus dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda." Tampak jelas bahwa orang-orang ini tidak dikenal oleh Tuhan Yesus, sikap dan perilakunya. Saudara-saudari terkasih, begitu banyak orang yang telah dibaptis dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Namun, sikap dan perilaku mereka tidak lebih baik dari apa yang ditampilkan oleh orang-orang Yahudi ini. Mereka ini seringkali menuntut bukti dan tanda-tanda yang dapat mereka alami untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Beberapa di antara mereka tergerus imannya kalau merasa bahwa Tuhan tidak memberkati hidupnya karena kekurangan ini dan kekurangan itu. Mereka tidak bisa menerima keputusan Tuhan yang tidak sesuai dengan pikiran dan rancangan mereka. Tidak jarang orang-orang ini protes pada Tuhan dalam doanya dengan menghitung-hitung jasa-jasa mereka. "Aku kurang apa, Tuhan? Aku melayani dengan sungguh-sungguh di gerejamu. Aku berbagi rezeki dengan saudara-saudaraku yang berkekurangan. Aku memberikan paruh waktuku untuk aktivitas kegerejaan. Tetapi mengapa anak kesayanganku harus mengalami penderitaan yang lama dan menahun? Mengapa ini harus terjadi padaku, Tuhan? Mengapa Engkau tidak menyembuhkan tuntutan orang beriman dewasa ini? Apakah mujizat Tuhan itu masih ada?" Pertanyaan ini meragukan kemahakuasaan Tuhan. Mengapa kita tidak bertanya dan merenungkan, mengapa aku masih bangun pagi ini? Atau Tuhan masih mencukupi makananku dan keluargaku hari ini? Bukankah itu juga mujizatnya? Begitu banyak orang yang jadi korban COVID-19. Mengapa bukan aku dan keluargaku yang menjadi korbannya? Mengapa kita bertegar hati dan masih meminta tanda dari Tuhan? Saudara-saudariku yang terkasih, percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai tanda yang datang dari Allah ternyata bukan persoalan yang mudah bagi orang-orang Farisi dan kawan-kawannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya merasa menjadi orang penting, terpandang, dan dihormati, tetapi juga merasa lebih bijak dari orang kebanyakan. Mereka memiliki nalar berpikir yang paten dan beku, sehingga tidak dapat menerima kebenaran yang datang dari Allah sekalipun. Tidak demikian dengan orang-orang yang sederhana. Mereka berusaha mencari dan mendengarkan Yesus. Mereka tidak memikirkan apa-apa kecuali mencari Yesus. Lapar dan haus pun tidak ada dalam benak mereka. Dan karena kesetiaan mereka, itulah Tuhan Yesus menyediakan makanan mereka dengan memberkati roti dan ikan yang ada pada mereka dan mencukupkan makan 5.000 orang yang mengikuti dan mendengarkan Dia. Orang itu adalah seorang perwira Romawi
yang percaya bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya yang lumpuh. Imannya dipuji Yesus, sebab iman seperti itu tidak ditemukannya di dalam bangsa Israel. Tanda itu adalah Yesus, firman-Nya, dan mujizatnya. Mengapa kamu harus mencari dan meminta tanda lagi? Apakah aku percaya kepada Yesus, tanda dari Allah, untuk menyelamatkan aku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus kecewa dengan sikap dan perilaku bangsanya yang meminta tanda. Semoga kami tetap percaya kepadanya, sebab Yesuslah tanda yang turun dari surga untuk kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.